Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Arvina dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Menguji Konsep River Continuum dengan model jaringan aliran geostatistik yang dipublikasikan pada tahun 2019 dengan nama Jurnal Kompleksitas Ekologi dengan penulis Stefano Larsen, Maria Cristina Bruno, Ian P. Vaughan, Guido Zolezzi. Latar belakang, River Continuum konsep memberikan salah satu kerangka pemersatu pertama dalam teori ekosistem fluvial. Namun, sejauh ini tidak ada tes empiris yang menggunakan pendekatan statistik eksplisit secara spasial untuk penilaian ini. Pertimbangan peneliti di penelitian ini sangat relevan untuk RCC, di mana salah satu aspek fundamental kontinum adalah bahwa proses ekologi di bagian hilir terkait dengan dalam proses yang terjadi di hulu. Tujuan penelitian adalah menunjukkan bahwa bagaimana model spasial eksplisit yang dikembangkan baru-baru ini untuk jaringan sungai dapat digunakan untuk menguji prediksi dari RCC sambil mempertimbangkan sumber heterogenitas lintas skala. Tujuannya untuk membandingkan ekspektasi teoritis dengan semivariogram empiris yang memasukkan topologi jaringan untuk dinilai kontinuitas dan ketidaksesuaian dalam proporsi kelompok makan fungsional atau FFG. Penelitian ini dilakukan di Sungai Adigea yang terletak di suatu lembah dan sungai terbesar ketiga di Italia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sungai Adige, makroinvertebrata metode penelitian, sifat ekologi dan data lingkungan lokal. Informasi tentang ciri-ciri makan vertebrata dikumpulkan dari database online tentang ekologi organisme air tawar dengan link www.freshwaterecology.info. Sedgwick, Kloiber, dan Herring tahun 2015. Yang kedua, semivariogram. Hubungan yang terhubung dengan aliran dikarakterisasi oleh struktur bersarang yang terikat dengan heterogenitas pada berbagai skala. Oleh karena itu, variasi dalam longitudinal FFG lebih baik dijelaskan oleh diskontinuum yang tidak merata pada gradien yang menunjukkan bahwa faktor in-stream dan faktor landscape mempengaruhi fungsi ekosistem sungai. Yang ketiga, model aliran jaringan. Dalam analisis selanjutnya, menggunakan model aliran jaringan untuk mengukur pentingnya sebagai prediktor proporsi VVG dari kontinum longitudinal relatif pada faktor lingkungan skala lokal, yaitu kualitas air dan penggunaan lahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sungai Adige, makroinvertebrata memberi distribusi kelompok makan menunjukkan heterogenitas di sepanjang gradien longitudinal yang muncul diselingi oleh habitat lokal transisi, di mana transisi semacam ini dapat dikaitkan dengan penahanan buatan yang mengubah kesinambungan alam, proses sungai, dan penggunaan model jaringan yang eksplisit secara spasial untuk menguji RCC secara lebih alami dan konteks. Dalam penelitian ini terdapat kelebihan dari semivariogram menilai variasi dalam kelompok makan fungsional pada beberapa spasial dimensi jaringan sungai dan untuk mengukur pentingnya gradien longitudinal. Sementara secara eksplisit menghitung autocore spasial meskipun menggunakan RCC untuk memandu hipotesis. Ada juga kekurangan. Pendekatan ini diterapkan pada studi kasus di mana sedangkan kekurangan pendekatan yang diterapkan pada studi kasus di mana sebagian pembangkit listrik tenaga air akan terganggu oleh bendungan yang didistribusi melalui jaringan. Diharapkan dalam jaringan sungai di mana faktor skala lokal dan topografi jaringan skala besar yang saling berhubungan terikat untuk mengatur pola keanekaragaman hayati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.